Bab 591 akan segera dimulai. Ketika Tan Yun berbicara, Huang Fuyu dan Mu Meng berkata serempak, Tan Yun berarti apa yang kami maksud. Selanjutnya, Luo Fan, Nangong Ruksue, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Wangyan, 7 orang berturut-turut menyatakan bahwa keputusan Tan Yun adalah milik mereka. Melihat adegan ini, tiba-tiba, lebih dari 2 juta murid di dojo jiwa suci benar-benar meledak. Apakah saya salah dengar? 10 orang Tan Yun yang berada di garis prestasi yang sama sudah sombong sampai saat ini. Iya, mengapa kamu ingin memilih 9 saluran dalam satu baris? Siapa yang memberi mereka keberanian? Dan siapa yang memberi mereka keberanian untuk menjadi bodoh? Hehe, mari kita bicara tentang saya. Tan Yun dan yang lainnya tahu bahwa dalam perbandingan 10 denyut ini, garis berjasa mereka akan menjadi yang terakhir ke bawah, jadi mereka hanya pura-pura dipaksa. Wawasan teman tersayang ini, jika dipikir-pikir, itu sangat mungkin. Pikirkanlah, garis prestasi baru terbentuk selama lebih dari 6 tahun, bahkan jika mereka telah menggunakan senjata ajaib, ruang dan waktu. Bahkan jika mereka dipromosikan ke kesempurnaan besar pemurnian jiwa, apa yang bisa mereka lakukan? Kuncinya adalah mereka tidak memiliki dasar sama sekali dan tidak ada teknik kultivasi. Iya, itu benar. Ada alam kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, tetapi tidak ada teknik yang kuat. 10 orang Tan Yun hanyalah udara kosong. Petik 2 petik 2. Ejekan para murid dari setiap denyut masuk ke telinga Sen Suzhen dan Sen Qingqiu. Meskipun mereka tahu bahwa Tan Yun memberikan latihan yang kuat kepada murid-murid dari lini jasa yang pertama, mereka memilih 90 kekuatan dari 9 baris. Terus terang, mereka tidak optimis tentang 10 orang Tan Yun. Sebaliknya, ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun adalah Sen Subing tuannya, dia hampir secara membabi buta mempercayai Tan Yun sekarang. Kakak, Qingqiu, jangan khawatir, aku yakin Tan Yun bukan orang yang gegabah. Sen Subing tersenyum. Hahaha, hati dari kepala pelayan yang berjasa benar-benar besar. The Beast Soul Taoist mencibir dengan telanjang. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk memilih 9 meridian kami? Kepala ini menasihati Anda, atau jangan biarkan Tan Yun dan yang lainnya mempermalukan mereka. Hanya Tan Yun 10 orang, 10 murid dari garis jiwa binatang saya yang berpartisipasi dalam kompetisi, dengan santai 1 orang bisa menghancurkannya. Roh Kudus tahu bergema, hehehehe. Kepala pelayanan berjasa tidak hanya berbicara tentang keluar dari pusat perhatian. Sebelum Anda mendidik murid-murid Anda masih harus mengajar mereka untuk berbicara kata-kata besar dan hanya ada jalan buntu. Iya, Taois 5 jiwa dengan dingin mendengus, Tan Yun 10 orang, mengetahui bahwa kali ini kompetisi 10 meridian pasti akan kalah, dan dengan sengaja mengusulkan untuk memilih 9 meridian, pendekatan tak tahu malu ini adalah. Tanpa menunggu kata-kata dari 5 jiwa Tao, Tante Xuanzong tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, nada otoritasnya, diam. Tiba-tiba, tidak ada suara di dojo jiwa suci. Xuanzong dari Tante menatap 10 orang Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Meng, dan berkata dengan sedikit kontemplasi, sejak berdirinya leluhur-leluhur, ada 2 cara untuk fokus pada 9 kapal abadi. Gerbang. Yang pertama adalah pemimpin jiwa suci, seperti yang disebutkan sebelumnya, melalui 4 kompetisi besar, untuk memperebutkan 3 besar di Hemai. Tipe kedua adalah satu baris yang Tan Yun katakan, menantang semua murid Dabi. Meskipun ada cara kedua, sejak nenek moyang didirikan, tidak ada murid yang pernah menantang murid lain. Hari ini, garis pelayanan berjasa. Diucapkan dengan berani. Master sekte ini tidak memintamu untuk menyemangati mereka, tapi setidaknya keberanian seperti ini tidak bisa dikatakan begitu tak tertahankan, kan? Mendengar ini, kepala dan murid yang baru saja mengejek Tan Yun menundukkan kepala. Tante Xuanzong berkata lagi, jika 10 orang Tan Yun tidak hanya memilih 9 murid meridian Anda, tetapi juga menang. Sudahkah Anda memikirkannya? Di mana wajah lama Anda akan diletakkan? Para pemimpin, tetua, dan murid yang dilatih tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebenarnya mereka tidak setuju dengan mereka. Mereka memutuskan bahwa jika 10 orang Tan Yun dapat mengalahkan para murid Jiumai, kecuali pohon besi itu mekar dan airnya mengalir kembali. Kalau tidak, mungkin tidak ada rambut. Saya ingin kembali ke pikiran saya, tetapi saya masih harus menghadapi raja dengan hormat, bukan? Sejak itu,
dia memanggil Taois jiwa suci yang paling ganas, Taois jiwa binatang, dan Taois 5 jiwa, dan berkata dengan hormat, pelajaran raja adalah bahwa bawahan tidak menganggap mereka dengan baik. Tantai Xuanzong mengabaikan ketiganya, tetapi menatap Tan Yun dengan penuh arti, Master Sekte ini menantikan penampilanmu. Begitu suara itu jatuh, bibir Tantai Xuanzong menggeliat, dan suara kekhawatiran terdengar di telinga Huang Fuyu, gadisku sayang, aku dapat yakin bahwa Tan Yun melakukan sesuatu, tetapi aku dapat yakin bahwa aku tidak bisa khawatir tentang hal itu, kamu. Aku akan jujur dengan ayahku nanti. Tetap benar, jangan impulsif. Pernahkah kamu mendengar? Ayah adalah satu-satunya putrimu, jadi kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Mendengar ini, Huang Fuyu memutar matanya dan berdiri diam di samping Tan Yun. Tan Yun Xuanzong memandang Tan Yun, dan sebuah suara jatuh ke telinga Tan Yun. Tan Yun, apakah Huang Fuyu benar-benar mampu mengalahkan murid jenius lainnya? Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Jika demikian, kamu mengangguk, jika tidak, goyang, pertama. Segera, dalam tatapan Tantai Xuanzong yang tidak percaya, setelah melihat Tan Yun mengangguk, hatinya penuh rasa ingin tahu, gadisku sayang, apakah itu benar-benar menjadi sangat kuat. Dengan antisipasi, Tantai Xuanzong melihat ke samping pada Taois jiwa suci, dan berkata dengan ringan, mari kita mulai. Itu adalah Master Sekte. Setelah menerima perintah, Taois jiwa suci mengumumkan, selanjutnya, masing-masing dari 9 murid Meridian akan menarik undian untuk menentukan urutan duel dengan 10 anggota garis berjasa. Jiwa suci Taois melambaikan tangan kanannya, dan langit di atas platform tinggi jiwa suci nomor 1 mengubah 9 bola cahaya spiritual. Di antara semua murid alam pemurnian jiwa di 5 jiwa, Zhou Lun menduduki peringkat pertama dalam kekuatan. Orang ini memiliki 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah pada saat yang bersamaan. Orang pertama di barisan angin dan guntur adalah Huang Ze, dengan atribut ganda angin dan guntur. Orang pertama di garis jiwa kuno adalah Kong Cheng, garis jiwa binatang adalah Zhu Ruolin, garis jiwa suci adalah Zhao Guanyun. Orang pertama dalam nada dan adalah Su Yulong, orang pertama dalam nada Fu adalah Hersen, orang pertama dalam nada formasi adalah Wu Foxin, orang pertama dalam nada Qi adalah Tang Wenzu. Pada saat ini, pemimpin murid Ji Umai, di antara jari-jarinya, seberkas kekuatan spiritual melesat ke 9 bola cahaya kekuatan spiritual yang melayang di udara. Segera, bola cahaya psikis berubah menjadi 1 hingga 9 angka. Menurut angkanya, pertarungan selanjutnya melawan Meritorious Fast Cell adalah, dan Fast Cell, Device Fast Cell, Five Soul Fast Cell, Ancient Soul Fast Cell, Fu Fast Cell, Wind and Thunder Fast Cell, Beast Soul Fast Cell, Formation Fast Cell, dan Holy Soul Fast Cell. Desir Sam. Setelah itu, selain 10 murid yang dipimpin oleh Su Yulong, 80 murid dari 8 meridian yang tetap berada di platform tinggi jiwa suci satu demi satu. Mereka menurunkan platform tinggi jiwa suci satu demi satu, berdiri dalam kekaguman dan keengganan untuk 2 juta di depan murid abadi. 80 murid dari 8 meridian merasa iri dan tidak mau didahului oleh dan meridian. Mereka sangat takut bahwa 10 orang Tan Yun akan dimusnahkan oleh 10 dan meridian. Maka kali ini Xianmen 10 meridian menjadi pusat perhatian. Dimonopoli oleh dan Fast Cell. Di sisi lain, 10 murid Dan Mai, kecuali Su Yulong, yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan, dan Zhang Shaohua, yang berada di peringkat kedua, sangat bersemangat ketika melihat 10 orang Tan Yun, tetapi 8 orang yang tersisa memikirkannya. Kemampuan Tan Yun untuk melompat dan menantang, tetapi mereka terlihat sangat serius. Bab 592 Satu pukulan membunuh. Su Yulong melirik 10 orang Tan Yun, menunjuk satu jari, dan berkata dengan suara keras, Tan Yun, Mu Mengqi, Luo Fan, Nangong Ruksue, Yang Chong, Liu Yi, aku tidak akan memberimu pil ini, Vena nanti. Pengkhianat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kalian pengkhianat harus membayar harga yang menyakitkan. Setelah itu, Su Yulong memimpin 9 murid Dan Mai, menginjak pedang terbang, dan menembak ke platform tinggi jiwa suci No. 3. Di seberang platform jiwa suci nomor 2, dia memandang 10 orang Tan Yun dengan wajah pembunuh. Menghadapi ancaman Su Yulong, Tan Yun tidak menanggapi. Sebaliknya, dia melihat kembali ke 9 Huang Fuyu dan berkata dengan suara rendah, tidak peduli siapa yang datang lebih dulu, jangan tetap hidup. 9 Huang Fuyu mengangguk. Pada saat ini, Taois jiwa suci melirik 10 orang Tan Yun dengan jijik,
dan berkata, kepala ini masih mengatakan bahwa, pedang tidak memiliki mata, hidup dan mati dalam damai, dan sekarang kepala mengumumkan bahwa garis kebajikan akan melawan inti, kompetisi besar secara resmi dimulai. Setelah itu, dojo jiwa suci menjadi sunyi. Ada lebih dari 1 juta murid, termasuk Vena dan Vena perangkat, 5 jiwa, jiwa binatang, dan jiwa suci. Saya ingin melihat bagaimana 10 orang Tan Yun dibantai. Fumai, formasi, jiwa kuno, angin dan guntur, lebih dari 800.000 murid, kebanyakan dari mereka ingin 10 orang Tan Yun mati, karena baru saja, 10 orang Tan Yun mengatakan bahwa saat mereka memilih 9 saluran, mereka marah. Naik mereka. Tentu saja, di antara murid 9 saluran ini, Huang Futingfeng, Kesinyi, Tukao Junluren, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, dan Gongsun Ruoxi, yang merupakan teman dekat Tan Yun dan Mumeng, memandang Tan Yun. 10 orang, ekspresi sangat khawatir di mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa orang tidak terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Tan Yun dan Mu Mengqi telah mencapai kesempurnaan besar di alam pemurnian jiwa. Mereka tahu bahwa untuk pembentukan awal sederetan prestasi berjasa, perlu untuk mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan murid. Itu pasti alasan mengapa Tan Yun, Mu Menggu, dan yang lainnya telah mundur dalam senjata ajaib ruang dan waktu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, hanya lebih dari 13.000 murid di garis perbuatan baik yang tampak sangat bersemangat. Mereka sangat percaya bahwa kakak senior Mu, dan kakak senior Huang Fu pasti akan memenangkan kemenangan besar dan menunjukkan kekuatan jasa mereka. Di hati para murid meridian-meridian, 10 meridian sekarang berada dalam perbandingan besar, dan 9 meridian lainnya akan menjadi batu loncatan yang kuat untuk meridian meritor. Garis berjasa pasti akan mengejutkan Huang Fu Shengzong, menjadi garis paling kuat dari 10 pembuluh darah Xianmen. Wow, pada saat ini, pada platform tinggi jiwa suci nomor 3, seorang murid pil kekar menukik di platform tinggi jiwa suci nomor 2 dengan momentum yang mengesankan, membalik dengan tangan kanannya, dan pisau harta karun merah berkualitas tinggi ditembakkan, keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Pada saat itu, gelombang udara panas merembes dari pisau, menutupi seluruh platform jiwa suci nomor 2, membuat kekosongan melonjak seperti gelombang. Jelas, itu adalah senjata harta karun terbaik dengan atribut api. Orang ini memegang pisau besar dan menunjuk dengan ganas. 10 orang Tan Yun di panggung jiwa suci nomor 1 teredam dan berkata, siapa yang akan datang ke sini lebih dulu untuk mati demi Cao. Begitu kata-kata ini keluar, 200.000 murid dan Mai di antara hadirin memandang Cao yang dengan kagum, dan tidak bisa tidak berkata. Kakak Cao adalah yang terkuat ke-10 di kapal dan kita. Seni pedang api mendalam yang dia kembangkan adalah keterampilan yang memiliki atribut api dari alam pemurnian jiwa yang sebanding dengan tingkat harta karun. Ya, saya mendengar bahwa kakak senior Cao telah mengembangkan seni pisau api mendalam ke tingkat ke-12. Kekuatan pisau sangat kuat, api yang dalam penuh dengan langit, dan kekuatannya sangat kuat. Saya kira selain Tan Yun, Mu Meng Cao, dan kakak senior Cao yang memiliki kekuatan untuk bertarung, ada juga 8 orang dalam barisan prestasi yang sama yang rentan. Mendengar itu, pada platform tinggi jiwa suci No. 1, Luo Fan, yang memiliki kualifikasi atribut emas, kayu, air, dan api tingkat tinggi, menghadapi 9 orang Tan Yun dengan nada sombong, karena dia juga atribut api, akulah yang pertama bertarung. Itu benar, biarkan semua orang melihat bahwa kode rahasia abadi api dari garis berjasa saya sangat kuat, dan biarkan semua orang yang berlatih teknik atribut api tahu bahwa kode rahasia abadi api dari garis berjasa saya adalah yang paling kuat. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, pergilah, saudara Luo, saya yakin Anda bisa. Mendengar kata-kata itu, Taois Wushun tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Menurutnya, seluruh Huang Fu Sein Sekte hanya memiliki 5 jiwanya sendiri dan 1 baris latihan atribut api, yang tidak dapat ditandingi oleh 9 saluran latihan atribut api lainnya. Melihat Luo Fan, para murid yang mempraktikkan latihan atribut api dengan 5 jiwa dan 1 baris sangat membenci mereka. Kamu kurang banyak bicara, datang dan mati. Cao yang menatap Luo Fan dengan tatapan sengit. Ketidakpedulian. Luo Fan memegang pedang di tangan kanannya dan berubah menjadi bayangan yang muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2 di ketinggian rendah. Segera, semburan api merah menyembur keluar dari tubuhnya.
Api merah itu seperti ular sanca api, berputar di sekelilingnya, dengan cepat berubah menjadi oranye, lalu berubah menjadi kuning, dan akhirnya berubah menjadi api hijau. Kode rahasia abadi api adalah teknik yang dapat dikultivasikan untuk menjadi abadi. Kode rahasia ini dibagi menjadi 3 bagian, setiap bagian dibagi menjadi 9 putaran. Nyala api pertama berwarna merah, yang kedua berwarna oranye, yang ketiga berwarna kuning, yang keempat berwarna hijau, 5 adalah cian, keenam berwarna biru, ketujuh berwarna ungu, 8 adalah perak, 9 adalah emas. Sekarang, Luo Fan telah mengolah bagian atas hingga belokan kelima, dan pada saat ini, dia sombong dan dapat membunuh Cao Yang dengan 4 putaran. Saat Luo Fan melakukan 4 putaran, auranya naik dengan mantap, dan semburan aura panas keluar dari tubuhnya. Serangga kecil, tingkat ke-12 dari seni pisau api mendalam api yang mendalam. Menghancurkan langit. Sambil mengaum, Cao Yang mengayunkan tangan kanannya, melompat setinggi 500 kaki, dan berjabat tangan dengan pedang besar dengan atribut api sedang terbaik, dan menebas ke arah Luo Fan. Tiba-tiba, cahaya pedang api misterius sepanjang 200 meter muncul entah dari mana. Tiba-tiba, di antara lampu pedang besar, ribuan lampu pedang api misterius sepanjang 30 meter dipisahkan, menutupi seluruh jiwa suci kedua. Di atas peron, mati aku, Cao Yang berteriak. Tiba-tiba, cahaya pedang api yang dalam seluas 200 meter persegi memimpin ribuan cahaya pedang api yang dalam seluas 30 meter persegi, dengan serangkaian celah ruang, dan momentumnya terkejut, dan dia ingin sepenuhnya menyelesaikannya, kekosongan yang luas menghancurkan. Menghadapi serangan yang mencengangkan, Luo Fan tampak tenang, dan nyala api hijau yang melingkar langsung mengalir ke pedang terbang atribut api di tangan kanannya. Memotong. Luo Fan tidak bergerak seperti gunung. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan hanya mengayunkannya ke arah langit. Adegan mengejutkan muncul. Saat cahaya pedang api hijau sepanjang 100 kaki melonjak ke langit, ruang di atas platform jiwa suci nomor 2 penuh dengan retakan yang mengejutkan. Cao Yang gemuruh dan 30.000 meter persegi cahaya pedang api hitam hancur berantakan. Ledakan. Dalam suara keras, cahaya pedang api hijau membombardir 300 cahaya pedang Zhang Xuan. Tidak mungkin, tidak. Dalam teriakan putus asa Cao Yang, cahaya pedang api hijau langsung mengalahkan cahaya pedang api misterius dan menelan Cao Yang. Ledakan. Wow, segera, seluruh tubuh Cao Yang meledak dan berubah menjadi darah dan daging yang terciprat ke seluruh langit, tersebar di platform tinggi, terlihat sangat mempesona. Dari awal hingga akhir, Luo Fan selalu berhenti di platform tinggi. Tubuh Luo Fan, yang tidak bergerak, bergetar hebat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa kode rahasia abadi api begitu kuat. Cukup kuat untuk membunuh Cao Yang dengan satu pukulan. Bab 593 membunuh musuh satu demi satu. Anda tahu, lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika Luo Fan masih menjadi murid Xianmen Danmei, Cao Yang adalah eksistensi yang dia kagumi. Namun, sekarang dia membunuhnya dengan mudah, seolah-olah dia dalam mimpi, tidak percaya itu benar. Ketika Luo Fan kehilangan akal sehatnya, dengan pengecualian Tan Yun, garis layanan berjasa dari Shen Subing, Shen Suzhen, hingga semua murid, memandang Luo Fan dan sangat terkejut. Pada saat yang sama, ribuan murid lain yang mempraktikkan kode rahasia abadi api dari layanan berjasa juga percaya diri. Mereka sombong, dan jika mereka naik sendiri, mereka masih bisa menghancurkan Cao Yang. Mungkinkah ini Tan Yun, sebuah teknik untuk kultivasi biksu atribut api dari garis berjasa? Pada saat ini, Tantai Xuanzong di paviliun dipenuhi dengan kegembiraan di matanya. Dia sepertinya melihat bahwa setelah dia menyatukan 10 nadinya di masa depan, dia akan membiarkan semua murid atribut api berlatih teknik ini. Lalu, bagaimana Huang Fu Shengzong-nya takut pada sekte abadi-abadi dan para dewa dan jiwa? Dia juga menantikan kejutan apa yang akan diberikan oleh 9 orang lainnya di baris berikutnya dari layanan berjasa bagi dirinya sendiri. Terutama putrinya Tantai Xianer. Sebaliknya, Tao 5 jiwa yang sebelumnya menolak buku rahasia abadi api di mulut Luo Fan sangat jelek. Dia merasa bahwa kode rahasia abadi api lebih kuat dari semua teknik atribut api dari 5 jiwanya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat latihan atribut api yang digunakan oleh Luo Fan.
Tetapi menemukan bahwa tidak mungkin menggunakan kekuatan rahasia peri api untuk menyimpulkan proses kultivasi dari latihan ini. Tetapi para murid dari 5 jiwa dan para murid dari semua pembuluh darah yang mengira Luo Fan akan mati sebelum merasakan panas yang membakar di pipi mereka. Luo Fan menggunakan tindakan praktis, seperti tamparan di wajah mereka tanpa ampun. Sementara mereka merasa malu, melihat Luo Fan, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat ini, 80 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar di antara penonton juga tampak serius. Hah? Itu bukan pukulan. Luo Fan menekan kegembiraannya pada platform tinggi jiwa suci di nomor 2, dan mendengus dingin sambil melihat 9 Su Yulong di platform jiwa suci pada tanggal 3. Saudara Cao Xian, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Di antara 9, Han Wei, yang berada di peringkat ke-6 dalam kekuatan, berteriak dengan sedih, seperti panah tajam, menembak Luo Fan di platform jiwa suci kedua. Jin Li Wuji, tombak itu menghancurkan langit. Han Yan seperti harimau yang menukik di platform tinggi jiwa suci nomor 2, kekuatan emas di tubuhnya melonjak keluar, dan dia mendorong ke arah Luo Fan dengan kedua tangan. Saat ini, ledakan udara dan guncangan luar angkasa, kekuatan 36 emas berubah tombaknya, dengan kekuatan menembus kekosongan, jatuh dan berhenti sejajar dengan Luo Fan. Memanggil, cincin alam semesta melintas di antara jari-jari Han, dan tombak emas muncul, diikuti oleh 36 tombak emas, dan menembak ke arah Luo Fan. Han Yan kecil, ingin membunuhku. Beri aku kematian. Luo Fan tertawa, dan api hijau menyembur ke seluruh tubuhnya. Dia berputar-putar di sekitar ruangan dengan tangan kanannya, membawa cahaya pedang api hijau besar, dan tiba-tiba menyelimuti 36 tombak emas. Dandang-dang, ledakan, suara persimpangan emas besi yang deras bercampur dengan suara tabrakan, dan tombak berkekuatan 36 emas runtuh di bawah pencekikan pedang api hijau. Memanggil, pada saat ini, Han Wei, yang telah terbunuh di depan Luo Fan, menekan kengerian dan berubah menjadi sosok berkabut, langsung muncul di sisi kiri Luo Fan, dengan tombak emas di tangan kanannya bergerak seperti ular, menusuk Luo. Kuil penggemar, pompa, permaisuri Luo Fancang bersandar, tampaknya tidak bisa mengelak, dan ketika noda darah tertusuk di dahinya, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebas Han Yan seperti kilat. Ketika Han Chen mundur dan menghindari pedang, tiba-tiba, cahaya pedang api hijau setinggi 100 meter meledak dari pedang yang diayunkan Luo Fan. Tidak, Bas. Tubuh Han Yan terlalu tinggi untuk dihindari, dan kakinya meledak di bawah cahaya pedang api hijau. Berteriak bahwa tubuh Zhong Han Yan melayang ke udara, dengan niat untuk bertahan hidup. Saat dia mendarat dengan tangan di atas kakinya, dia tiba-tiba menamparkan platform tinggi, tubuhnya melompat lagi, dan melarikan diri menuju panggung. Dia terluka parah dan ketakutan, hanya ingin melarikan diri dari Taiwan untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana Luo Fan bisa menyelamatkan hidupnya? Jaga hidupmu. Sosok Luo Fan melintas, dan dia melemparkan pedang terbang di tangannya. Pompa, bila pedang menembus leher belakang Han Yu dengan kepulan darah, dan keluar dari lubang tenggorokan. Engah. Setelah Han Chen muncrat darah dan jatuh di atas panggung, tubuhnya berkedut, dan dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Melihat platform tinggi jiwa suci No. 3, Su Yulong, dengan ekspresi sedih, gemetar, kakak Su, laporkan untukku, kebencian. Ketika pidato itu terputus, Han Wei meninggal. Saudara muda Han, kakak Han, di platform tinggi jiwa, suci nomor 3, ketika Zhang Shaohua dan 6 Vena dan lainnya yang kuat berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, Su Yulong, yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan, tiba-tiba, kekuatan seluruh ruang tubuh melonjak, dan langsung menghilang di tempatnya dan muncul di No. Di atas platform jiwa, Luo Fan, biarkan aku mengubur kedua juniorku. Kandang luar angkasa, suara pembunuhan belum berakhir, dan segera, kekuatan ruang di platform tinggi jiwa suci kedua mengamuk, membentuk sangkar ruang dengan diameter 300 meter. Di bawah sangkar luar angkasa, Luo Fan terkejut dan merasakan kekuatan pengikat yang kuat, datang dari segala arah. Saudara Luo, mundur. Ketika Tan Yun gelisah, mata Luo Fan tegas. Kakak Tan, aku tidak akan pernah mundur tanpa bertarung. Saat Luo Fan melambai, pedang terbang atribut api di leher Han Yan terbang ke arahnya. Sebelum Fei Jian dibawa ke tangan Luo Fan, Su Yulong berteriak, Space mencekik. Hai, pompa engah-engah. Di sangkar luar angkasa,
serangkaian bilah ruang yang diubah oleh kekuatan ruang mengelilingi Luo Fan, membawa aliran darah, dan dalam sekejap, meninggalkan ratusan luka mengejutkan pada Luo Fan. Peringkat 5 Kode Rahasia Abadi Api. Ekspresi Luo Fan tegas, dan dalam sekejap, api cian setinggi 10 kaki menguap dari tubuhnya, dan napasnya naik lagi. Retakan. Namun demikian, tidak bisa menahan pencekikan dari Space Blade. Ketika dia dipenuhi luka dan memar, beberapa bilah luar angkasa terjalin, dan setelah mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya, dia membawa darah yang mengalir melalui punggungnya. Keluar. Apa? Dengan teriakan yang bergema 100 mil jauhnya, Luo Fan menyemburkan darah dan berdiri teguh. Pada saat ini, pedang terbang atribut api telah terbang ke tangan kanannya. Hancurkan untukku. Luo Fan, berlumuran darah, seperti Gorevian yang merangkak keluar dari genangan darah. Rambutnya beterbangan, dan saat nyala api biru setinggi 10 kaki mengalir ke pedang terbang di tangannya, dia tiba-tiba menyapu, panjangnya 500 meter. Cahaya pedang api hijau meledak. Pedang api hijau dikalahkan seperti bambu, dan setelah bilah ruang yang padat, pedang itu menelan ke arah Su Yulong yang ketakutan. Tidak baik. Su Yulong, yang mengira dia bisa membunuh Luo Fan, bergerak 10 kaki dengan panik. Meskipun dia lolos dari takdir terbunuh oleh pedang, lengan kanan dan dada kanannya dihancurkan dalam cahaya pedang api hijau. Boom! Segera, cahaya pedang 500 zang menghilang setelah menghancurkan sangkar luar angkasa. Apa? Dalam ratapan yang tragis dan lemah, Su Yulong menabrak platform tinggi, darah mengalir dari lukanya yang besar, itu sangat mencolok. Murid, lari. 9 tetua dari pintu abadi Danmai di kursi tuanmu, berteriak dan mengingatkan dengan air mata berlumpur. Su Yulong tidak melarikan diri, dia tersenyum sedih, karena dia terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Puf engah. Luo Fan yang memar dan mengerikan, dengan tangan kiri menutupi dadanya, tangan kanannya memegang pedang dengan gemetar berjalan menuju Su Yulong. Luo Fan. Su Yulong gemetar dengan enggan, kamu penjahat tercela. Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu saat membunuh Cao Yang dan Han Chen. Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana mungkin? Kamu menjadi lawanku. Luo Fan tersenyum licik, dan ketika dia menutup telinga, dia dengan enggan menoleh ke samping, tetapi Su Yulong mencoba yang terbaik dan melambaikan tangan kanannya, dan jarum beracun melesat melewati pintu Luo Fan. Mati. Tubuh Luo Fan berlumuran darah, dan dia datang ke Su Yulong dan mengayunkan pedangnya untuk memenggal kepalanya. Bab 594. Menyapu tentara. Kepala yang patah itu berlumuran darah, dan Gululu berguling 3 kaki jauhnya dari mayat itu. Murid. Di paviliun, 9 tetua dari pintu abadi Danmai tidak bisa menahan tangis. 200.000 murid pil di dojo jiwa suci memandang tubuh Su Yulong dengan tak percaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dan akan membunuh mereka, Su Yulong akan mati di tangan Luo Fan. Saudara Luo perkasa. Saudara Luo hebat. Petik 2 petik 2. Para siswa dari jalur pelayanan jasa yang sama bersemangat. Pada saat ini, pada platform ketiga, Zhang Shaohua, yang paling kuat kedua di antara para murid Danmai, mengandung gelombang badai di hatinya, mengungkapkan niat membunuh, dan pergi ke platform jiwa suci kedua untuk membunuh Luo Fan, yang terluka parah. Pada saat ini, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, Fang Qinghan, kamu harus menggantikan saudara Luo. Fang Qinghan pernah dipilih oleh Tan Yun dari garis jiwa suci Sekte Dalam, seorang murid dari layanan jasa Xianmen. Pada awalnya, dia berada di 10 besar terkuat di garis jiwa suci Sekte Dalam. Tan Yun tahu bahwa setelah Fang Qinghan memasuki alam pemurnian jiwa dan mencapai tingkat kelima, setelah Fang Qinghan mencapai kesempurnaan besar, dia telah mengembangkan bagian atas dari ruang abadi Kennen ke tingkat kelima. Kekuatannya jauh di atas Luo Fan. Dia sendiri yang memiliki kemungkinan untuk mengalahkan murid jenius Xianmen Jiumai. Ini kakak. Ruang sekitar Fang Qinghan seperti riak air, dan kekuatan ruang memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di platform tinggi Holy Soul nomor 2. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan ruang membungkus Luo Fan dan mengirim Luo Fan ke Yang Suci. Di atas platform jiwa, Zhang Shaohua, yang telah menyapu platform tinggi jiwa suci nomor 2, menemukan bahwa kecepatan Fang Qinghan lebih cepat daripada kecepatannya, dan dia masih ingin mundur. Shaohua, kamu bukan lawannya, kembali. Pada saat ini, Guru Zhang Shaohua di kursi pavilion, Penatua dan Mai ke-8, sibuk meneriakkan pengingat.
Itu sudah ada di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Saat Fang Qinghan mengoceh dengan dingin, seluruh ruang di platform tinggi jiwa suci nomor 2 melonjak seperti gelombang. Dia tampaknya menjadi penguasa kekosongan ini, dan dalam sekejap, dia muncul di tepi platform tinggi. Kemudian, sekelompok cahaya pedang tiba-tiba mekar, menusuk tenggorokan Zhang Shaohua, dan pedang lain menembus jantungnya. King! Setelah Fang Qinghan menghunus pedangnya dari dada Zhang Shaohua, Li Ying melintas dan muncul di tepi kiri platform tinggi dengan dingin. Matanya yang indah tidak mengandung jejak emosi, melihat Danmei 6 yang tersisa di platform tinggi ketiga. Seorang murid terkenal, dia memiliki sikap yang kuat sebagai seorang master. Di dojo jiwa suci, para murid dari berbagai pembuluh darah memandang Fang Qinghan, dan para penonton gempar. Ya Tuhan, kakak senior Fang kami yang terhormat benar-benar luar biasa. Ya, dia meremehkan dan membunuh Vena dan terkuat kedua. Ini, bagaimana situasinya? Bagaimana murid mereka yang berjasa menjadi begitu kuat? Itu luar biasa. Petik 2. Melayang di telinganya dan diskusi para murid, Fang Qinghan memandang 6 Danmai di platform jiwa suci nomor 3, dan mau tidak mau menguraikan ketidakpedulian yang menawan, saya tidak keberatan Anda datang bersama. Keenam wajah itu jelek. Tang Xinying di kursi paviliun perlahan bangkit, kepala ini mengumumkan bahwa saya akan mengakui kekalahan. Mendengar ini, tidak ada yang menertawakan. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara murid Dabi dari kapal dan kapal berjasa. 6 orang di platform tinggi jiwa suci nomor 3 menatap tajam ke arah Fang Qinghan dan kemudian menyapu platform. Pada saat ini, Tantai Xuanzong diam-diam berkata dalam hatinya, garis layanan berjasa, seperti yang diharapkan, adalah bawahan langsung dari raja ini. Shen Subing menatap Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, tidak tahu harus berpikir apa. Jiwa suci Taois berdiri dari tempat duduknya dengan pandangan tidak pasti, dan berkata dengan keras, berikutnya adalah pembuluh darah, melawan jasa. Setelah itu, 10 murid yang dipimpin oleh Tang Wenzu, murid dari kesempurnaan agung di alam pemurnian jiwa, dengan bermartabat naik ke platform jiwa suci No. 3. Tunggu. Di kursi paviliun, kepala instrumen baru, Zhou Yang Anyi berdiri, menatap Tang Wenzu, dan berkata dengan suara yang dalam, Wenzu, jawab kebenaran dengan jujur sebagai seorang guru, seberapa yakin Anda bahwa Anda akan mengalahkan dia? Kembali ke guru, ada murid. Tang Wenzu berkata dengan susah payah, 30%. Zhou Yang Anyi mengerutkan kening, kepala ini mengumumkan bahwa saya akan mengaku kalah. Tuan, suara enggan Tang Wenzu diinterupsi oleh Zhou Yang Anyi, Wenzu, jangan banyak bicara, mundur. Itu tuannya. Tang Wenzu mematuhi perintahnya, dan membawa 9 murid lainnya ke platform tinggi jiwa suci No. 3. Taois jiwa suci mengumumkan, karena Qimai mengaku kalah, langkah selanjutnya adalah 5 jiwa dan kapal berjasa. Mendengar itu, para murid dari 5 jiwa dan 1 baris yang dipimpin oleh Zhou Lun telah bergegas ke platform tinggi jiwa suci nomor 3 bersama-sama. Zhou Lun melihat kembali ke 9 orang itu dan berkata dengan keras, aku akan memberikannya kepadaku. Aku akan membunuhnya. Suara kata-kata Zhou Lun jatuh. Pada saat ini, pada platform jiwa suci No. 1, Huang Fuyu memandang Zhou Lun dan berkata dengan ringan, apa? Seorang pria besar, ingin menggertak saudara perempuanku. Hehehehe, Suster Fang, mundur dan biarkan kakakmu datang. Mendengar ini, Fang Qinghan memberikan sentuhan rasa malu di wajahnya, mengangguk, dan berkata, baiklah. Sosok Fang Qinghan melintas dan muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 1, takut untuk melihat langsung ke Huang Fuyu. Huang Fuyu menggoyangkan kipas lipatnya dan berkata dengan anggun, Saudari Fang, tidak suka saudara, saudara hanyalah legenda. Saudara Huang Fu, kamu nekrotik. Penampilan Fang Qinghan membuat barang-barang si Bei Huang Fuyu terkejut. Jalan rahasia terlalu bercanda. Dia seorang wanita. Pada saat ini, Zhou Lun, yang telah melompat ke platform tinggi jiwa suci nomor 2, menunjuk Huang Fuyu dengan marah, kamu setengah laki-laki dan bukan perempuan, datang dan mati. Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Huang Fuyu tiba-tiba melihat ke belakang, di mata semua orang yang terkejut, sepasang sayap putih tiba-tiba terbentang dari belakang, dan untuk saat berikutnya, tetapi pada platform jiwa suci nomor 2, seberkas cahaya melintasi leher Zhou Lun. Kemudian, punggung dan sayap Huang Fuyu menghilang,
Dan dia berdiri dengan punggung menghadap Zhou, darah menetes dari kipas lipat di tangannya. Ah, kakak senior Zhou sudah mati. Kami kakak senior Zhou, tetapi orang pertama dalam 5 jiwa kami, bagaimana kami bisa terbunuh oleh satu gerakan? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Petik 2. Wow, kakak senior kami, Huang Fu, sangat tampan. Membunuh Zhou Lun itu mudah. Iya, hehe, aku mencintai kakak senior Huang Fu sampai mati. Aku juga suka, kakak Huang Fu adalah pria cantik nomor 1 di Xianmen. Dalam keterkejutan dan kengerian para murid 5 jiwa dan kengerian para murid, dalam penglihatan para murid perempuan dari garis berjasa, menyembah dan mengagumi, tetapi melihat Zhou Lun yang masih berteriak-teriak sebelumnya, lingkaran merah muncul di leher, dan kemudian, kepala jatuh. Dari unit leher, berdebar, mayat tanpa kepala itu jatuh dalam genangan darah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong cukup bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa latihan Tan Yun untuk putrinya akan memungkinkan putrinya untuk mengumpulkan sayap besar, memungkinkan dia untuk membunuh Zhou Lun dengan kecepatan saja. 5 jiwa tahu gemetar dengan tubuh lamanya, dan berkata dengan keras, 5 jiwaku menyerah. Pada saat ini, tidak ada yang berani memandang rendah garis kebajikan. Setelah itu, jiwa suci tahu berdiri dan berkata, selanjutnya, garis jiwa kuno akan bertarung melawan garis prestasi. Desir-desir. Segera, 10 murid jiwa kuno yang dipimpin oleh Kong berjalan ke platform berjasano. 3. Di dojo, para murid dari garis jiwa kuno memandang Kong Cheng, mengagumi dan dengan penuh semangat berkata, langkah senior brother Kong pasti akan menyapu tentara. Iya, menurut saya, tempat teratas dalam daftar abadi tahun ini pastilah kakak senior kami. Bab 595, Kebenaran Makam Kuno. Itu benar, kakak senior Kong adalah jiwa kuno dari pintu abadi kita, satu-satunya yang telah mengembangkan seni penekan nadi ke lantai 12. Bukankah, lantai 12 dari Tomb Truth sangat sulit untuk dikultivasikan? Dikatakan bahwa dibutuhkan 12 kali kondisi mendekati kematian untuk berkultivasi ke lantai 12. Saya tidak percaya bahwa seni perbuatan baik bisa lebih kuat daripada kitab suci makam kuno saya. Petik 2. Di pavilion, wajah Tantai Xuanzong berubah drastis. Sebagai master sekte, dia sangat jelas bahwa murid dari garis jiwa kuno pintu dalam dapat bercita-cita ke daftar Wolong dengan mempraktikkan kebenaran makam kuno ke lantai 6. Namun, murid jiwa kuno pintu dalam yang dapat berkultivasi ke lantai 6, tidak ada satu orang pun selama 100 tahun. Demikian pula, jika seorang murid dari jiwa kuno pintu abadi dapat mengolah kebenaran makam ke lantai 12, dia pasti akan menjadi orang pertama di pintu abadi dalam hampir 500 tahun. Karena 500 tahun yang lalu, seorang murid perempuan dari garis jiwa kuno Xianmen, setelah mempraktikkan kebenaran makam ke lantai 12, tidak ada lawannya pada saat kompetisi besar 9 saluran Xianmen, dan langsung bertanya kepada yang abadi. Bagian atas daftar. Nama wanita ini adalah Sue Yuyu, dan dia adalah orang suci di garis jiwa kuno pintu suci. Pada saat ini, Tantai Xuanzong mendengar bahwa Kong Cheng telah mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan putrinya? Tantai Xuanzong menyampaikan nada itu kepada Huang Fuyu tanpa menunjukkan ekspresinya. Xianer, Kong Cheng telah mengembangkan kebenaran makam ke lantai 12. Jika kamu bertemu ayahmu, jika kamu bertemu dengannya, cepat mundur. Mendengar ini, bibir Huang Fuyu bergerak sangat cepat dan tanpa suara, dan Tantai Xuanzong dapat mengetahui dari bentuk mulutnya bahwa dia memuntahkan 6 karakter, kamu harus percaya pada putrimu. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, berpikir bahwa putrinya benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kong Cheng. Ketika Tantai Xuanzong diam-diam berpikir, bahkan murid dari garis berjasa di dojo jiwa suci terkejut ketika mereka mendengar bahwa Kong Cheng telah mengolah kitab suci makam ke lantai 12. Karena 500 tahun yang lalu, Sue Yuyu, putri surga yang sombong, adalah legenda di antara para murid abadi. Taois jiwa kuno di pavilion tersenyum. Dia sombong bahwa Kong Cheng harus tak terkalahkan kali ini, duduk dengan kuat di atas daftar abadi, dan pindahkan daftar abadi dari garis jiwa suci ke garis jiwa kuno. Sebaliknya, Taois 5 jiwa, Tao Feng Lei, Tao Qifa, Tao Fufa, dan Tang Xinying juga percaya bahwa Kong Cheng sangat mungkin untuk memenangkan posisi teratas dalam daftar abadi. Namun, yang mengejutkan Tao jiwa kuno adalah bahwa Shen Subing,
Tahu jiwa suci, tahu alam semesta, dan tahu jiwa binatang masih terlihat tenang. Hati Taois jiwa kuno menegang, dan dia diam-diam berpikir, Tan Yun akan menjadi musuh kuat Kong Cheng, dan Sen Subing harus tenang dan tenang. Tapi tahu jiwa suci, tahu jiwa binatang, dan tahu Qian Kun, mengapa wajah mereka tidak berubah? Mungkinkah para murid dari 3 nadi mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 meridian juga memiliki murid jahat langka yang tidak takut pada Kong Cheng? Jiwa kuno Tao benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Kong Cheng. Kong Cheng melirik Huang Fuyu dengan jijik. Kemudian, melihat kembali ke 9 orang, nada suaranya mengungkapkan arti dari mengendalikan seluruh situasi. Kalian saudara-saudara, jangan mudah tersinggung. Tangani manfaatnya dan serahkan padaku. Ke-9 orang dengan suara bulat berkata, ada saudara Lau Kong. Alasan mengapa 9 orang sangat menghormati Kong Cheng adalah karena mereka tahu bahwa begitu Kong Cheng menjadi yang teratas dalam daftar abadi, 90% dari mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi putra suci jiwa kuno gerbang suci. Wow, Kong Cheng berdiri dengan tangannya memegang tangannya, mengambil langkah ringan, dan melangkah melintasi kekosongan 1000 zang, muncul di platform tinggi jiwa suci No. 2. Dia memandang Huang Fuyu, yang berjarak 300 meter, dengan rasa dingin yang dalam di matanya, kesendirian dari 9 meridian diprakarsai oleh Tan Yun. Saya hanya ingin membunuh Tan Yun, saya tidak ingin membunuh lagi. Kamu bukan aku. Lawan, kembali dan biarkan Tan Yun keluar untuk bertarung. Mendengar ini, kipas lipat Huang Fuyu melambai dan menghilang begitu saja dari tangan kanannya. Segera, pedang terbang dengan atribut kuno dan cerah berubah menjadi tangan kanannya. Huang Fuyu jelas tahu kekuatan kitab suci makam kuno. Dia membuang senyumnya dan mengatakan setiap kata, biarkan aku kembali. Bagaimana jika aku menolak? Om, begitu suara itu jatuh, ketika ruang bergetar, sepasang sayap putih yang mengungkapkan makna suci keluar dari punggung Huang Fuyu. Kong Cheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak. Hahaha, kalau begitu kamu mati. Om, tiba-tiba, rambut Kong Cheng beterbangan, dan pada saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan terjadi, tetapi melihat langit di atas kepalanya, tiba-tiba, hantu 10 jiwa janin muncul. Kemudian, napasnya melonjak liar, mendekati alam jiwa 3 dewa. Jelas, selain menjadi bakat terbaik dari atribut kuno, dia juga merupakan bakat terbaik dari jiwa janin binatang. Melihat adegan ini, para murid dari garis jiwa kuno di antara penonton berteriak dengan panik. Ya Tuhan, kakak Kong bersembunyi begitu dalam, dia masih jiwa janin binatang. Kebenaran makam kuno bayangan makam kuno. Kong Cheng membalik tangan kanannya, dan pedang terbang kuno muncul, dan kemudian dia menghilang dari pandangan para murid. Memanggil. Detik berikutnya, cahaya pedang kekuatan kuno berwarna krem sepanjang 100 kaki tiba-tiba muncul di atas kepala Huang Fuyu, dengan celah ruang gelap, dan langsung menelan Huang Fuyu. Saudara Huang Fu, hati-hati. Murid-murid perempuan dari barisan pelayanan berjasa di antara hadirin diingatkan dengan tergesa-gesa, tetapi tidak menemukan adegan Huang Fuyu hancur berkeping-keping di bawah pedang kekuatan kuno. Memanggil. Ketika sosok Huang Fuyu dalam pedang kekuatan kuno runtuh, Huang Fuyu tiba-tiba muncul di langit, menatap Kong Cheng seperti malaikat yang turun ke dunia. Kecepatan cepat. Kong Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia merasa sesak, dan menemukan bahwa kecepatan Huang Fuyu bahkan tidak lebih lambat dari kecepatannya setelah melemparkan bayangan makam. Buru-buru, Huang Fuyu mencibir di sudut mulutnya. Anda akan membiarkan Anda melihat kecepatan sebenarnya. Om, tiba-tiba, di sayap suci punggung Huang Fuyu, untaian pola suci emas muncul. Membunuh. Huang Fuyu seperti bintang jatuh, lewat dalam sekejap, dan di mata Kong Cheng yang ketakutan, dia telah membunuhnya dengan pedang. Memanggil. Kong Cheng meraih pedang dan menebas ke arah Huang Fuyu. Tiba-tiba, seberkas pedang kekuatan kuno meledak. Namun, ketika Huang Fuyu terbunuh, dia menghilang lagi. Segera, Kong Cheng merasakan napas berbahaya datang dari belakangnya, dan dia melemparkan bayangan makam kuno seperti daun di angin yang tidak menentu di udara rendah. Pompa, Huang Fuyu bahkan lebih cepat. Dia menebas leher Kong Cheng dengan pedang, dan Kong Cheng menderita kesakitan sambil menghindar. Meskipun dia menghindari nasib buruk memotong tenggorokannya dengan pedang, luka mengejutkan muncul di lehernya. Darah menyembur keluar dari leher. Kamu pria feminin, benar-benar menyakitiku.
Aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Kong Cheng benar-benar marah, dia meraung, dan menunjukkan lantai ke-11 dari kitab suci makam, langit kuno yang robek. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan kuno yang kuat dan lembut menyembur dari tubuh Kong Cheng, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap mata, pusaran kekuatan kuno setinggi 300 kaki terbentuk di sekelilingnya, menelan sosoknya. Aura mengalir ke pusaran kekuatan kuno, dan aura itu langsung menyelimuti seluruh dojo jiwa suci, terutama langit di atas platform tinggi jiwa suci nomor 2 tempat dia berada. Retakan spasial sepanjang 100 meter mengisi kekosongan. Saudara Huang Fu, hati-hati, napasnya telah mencapai tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Tan Yun dengan cepat mengingatkan. Bab 596, Seni Pedang Abadi. Seperti yang dikatakan Tan Yun, Kong Cheng, dengan 10 kali kekuatan atribut binatang, menampilkan tingkat ke-11 dari kitab suci makam kuno. Pada saat ini, auranya telah mencapai tingkat ketiga dari alam roh. Kakak Tan, aku mengerti. Tapi apapun yang terjadi, pasti aku yang bertahan hari ini. Huang Fuyu mengepakkan sayapnya dan naik ke ketinggian ribuan kaki. Sungguh nada yang besar, saya ingin Anda tahu bahwa hanya tulisan suci makam dari garis jiwa kuno saya yang paling kuat. Kamu makhluk feminin, itu adalah keberuntunganmu untuk mati di bawah kebenaran makam. Kong Cheng, yang berada di pusaran kekuatan kuno setinggi 300 kaki, memiliki cahaya yang ganas di matanya, memegang pedang di tangan kanannya, dan pedang itu menunjuk ke langit. Wow, tiba-tiba, Kong Cheng lain muncul di pusaran air, dan kemudian, yang ketiga, yang keempat. Dalam sekejap, 10 lubang dua berdiri dalam bentuk cincin, satu demi satu menunjuk ke langit. Merayu, ditemani oleh lolongan hantu dan serigala, segera, pusaran kekuatan kuno setinggi 300 kaki disuntikkan ke 12 pedang terbang di tangan 12 Kong Cheng. Membunuh. 12 tangan kiri Kong Cheng mencubit segel Dharma dari dadanya, dan tubuhnya menyebar di platform tinggi. Dia berputar cepat, dan tangan kanannya sering mengayunkan pedang terbangnya ke langit. Hai. Tiba-tiba, sinar pedang dari kekuatan kuno ratusan meter, seperti bidang pedang dengan radius 500 meter dan kedap udara, bidang pedang yang luas, dengan celah ruang besar sepanjang ratusan meter, menuju Huang Fu di langit. Yubum tapi terus. Kemanapun domain pedang lewat, kekosongan di satu sisi tampak runtuh, menakutkan. Dan 12 Kong Cheng di platform tinggi jiwa suci masih berputar. Dengan kecepatan ekstrim, satu demi satu, pedang kekuatan kuno, seolah tak berujung, satu demi satu menuju Huang Fuyu di langit. Pada saat ini, hati Tantai Xuanzong mengangkat tenggorokannya. Taois jiwa kuno tersenyum, menurutnya, Kong Cheng menyerang, belum lagi Huang Fuyu hanyalah kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, bahkan jika itu adalah tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi, dia akan terluka. Pada saat ini, para murid dojo jiwa suci, menatap dan menahan napas. Sayap suci perisai sayap cahaya. Huang Fuyu berpikir, sayap suci yang cerah di punggungnya ditutupi dengan untaian pola suci emas. Dalam sekejap, sayap suci sepanjang 1 kaki berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki dan tiba-tiba menutupinya. Bagaimana ini mungkin? Jiwa kuno Tao di paviliun berdiri dan berseru kaget. Pertahanan yang kuat. Tantai Xuanzong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, seperti halnya para kepala dan tetua lainnya. Bum-bum. Di mata semua orang yang terkejut, lampu pedang kekuatan kuno yang mengguncang langit dan merobek kehampaan, setelah mengiris sayap suci yang cerah dari tubuh Huang Fuyu, mereka runtuh tak terlihat. Bum-bum. Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen dikejutkan oleh pemboman tak berujung dari cahaya pedang. Mereka menemukan bahwa sayap Huang Fuyu ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan segera hancur. Pria feminin, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. 12 lubang di platform tinggi membuat suara tawa. Pada saat yang sama, dia terkejut, tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pertahanan dua sayap Huang Fuyu begitu menakutkan. Namun, yang mengejutkannya dan bahkan kebanyakan orang masih akan datang. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Huang Fuyu, yang diselimuti oleh sayap cahaya suci, memegang pedang di tangan kanannya, dan sementara bibirnya menggeliat, kekuatan cahaya suci dan kekuatan kuno yang besar datang darinya, tubuhnya, dengan gila disuntikkan ke pedang terbang atribut kuno dan cerah di tangan kanan. Seni pedang abadi yang dia kembangkan dibagi menjadi 32 level,
Dan setiap kali dia meningkatkan level yang bagus, dia bisa berlatih satu level. Sekarang dia telah memasuki 3 seni pedang abadi, dia bangga dengan pukulan terkuatnya, dan dia pasti tidak akan kalah dari Kong Cheng. Tiba-tiba, langit bergetar dengan radius ribuan kaki, di tengah kengerian semua orang, merasakan aura tirani, mengalir keluar dari sayap yang menyelimuti Huang Fuyu. Napas itu sangat luas dan suci, seolah-olah mengandung gagasan yang tidak dapat dihujat, membuat kekosongan Fang Qianzhang, seperti cermin besar yang penuh dengan retakan padat, dan retakan spasial masih menyebar dengan cepat di kekosongan di sekitarnya. Saat bernafas, kekosongan Huang Fuyu seluas 1.500 meter persegi menjadi terfragmentasi, seolah-olah binatang buas raksasa yang memadamkan langit dan bumi tergantung di celah-celah kehampaan, akan menghancurkan awan dan turun ke dunia. Kong Cheng, hati-hati, orang ini aneh. Di paviliun, jiwa kuno Tao berteriak untuk mengingatkannya. Tidak perlu mengingatkan jiwa kuno Tao, pada saat ini, Kong Cheng juga merasakan aura tirani turun dari langit. Dia tidak berani memiliki reservasi lagi. Lantai 12 dari kitab suci makam kuno langit gempa kuno. Tiba-tiba, 12 Kong Cheng dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi satu orang, auranya tiba-tiba melampaui alam jiwa ilahi 3 kali lipat, mengejar alam jiwa ilahi 4 kali lipat. Baik laki-laki maupun perempuan, mati untukku. Kong Cheng meraung, kakinya menginjak tanah, dan ketika seluruh platform jiwa suci bergetar, dia memegang pedang di kedua tangannya, dan tubuhnya bergerak seperti bola meriam. Pada saat yang sama, tangannya terhempas ke udara. Huang Fuyu menikam pedang. Tiba-tiba, angin mengamuk di seluruh dunia, harta terbaik di tangannya, pedang terbang kekuatan kuno, jatuh dari tangannya, dan tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter, dengan kekuatan menembus kehampaan, menembus langit menuju Huang Fuyu. Kong Cheng melipat tangannya, 12 pikiran yang tidak takut mati, berubah menjadi 12 hantu dirinya, dan masuk ke pedang terbang. 12 hantu ini persis 12 ide kematian yang dia rasakan ketika dia memasuki lantai 12 dari kebenaran makam kuno. Di bawah berkah dari 12 pikiran kematian, di dalam pedang terbang sepanjang 100 meter, kekuatan yang sebanding dengan kekuatan kematian terpancar. Sama seperti pedang terbang yang menjulang ke langit hanya berjarak 100 kaki dari Huang Fuyu, dia akhirnya bergerak. Dalam getaran kehampaan, sayap cahaya suci yang menyelimutinya tiba-tiba terentang. Kamu tidak bisa membunuhku bersamamu. Setelah rambut Huang Fuyu jatuh seperti air terjun, helai sutra biru menari tanpa angin. Dia sangat cantik, jika bukan karena kehadiran jakun di lehernya, jika tidak, pada saat ini, semua orang akan mengira dia seorang wanita. Kematian. Huang Fuyu tampak tenang, dan napas yang sebanding dengan alam jiwa ilahi 4 kali lipat keluar dari tubuhnya. Di mata publik, dia memegang pedang di tangan kanannya dengan sayap tertutup, dan tubuhnya yang kurus menukik ke bawah seperti meteor, mengayunkan pedangnya dan bergegas menuju pedang terbang. Xianer. Tantai Xuanzong mengepalkan tinjunya, khawatir di dalam hatinya. Huang Fuyu tidak bisa menahan diri, dia sudah mati, dia pasti akan dibunuh oleh kakak senior Kong. Pada saat ini, teriakan seorang murid jiwa kuno datang tiba-tiba. Tapi melihat Huang Fuyu memegang pedang panjang dan memukul Bai Zhang Feijian, suasana kuno yang dibentuk oleh perpaduan kekuatan cahaya dan kekuatan zaman kuno pecah di pedang panjang. Napas kuno itu sangat kuat, seperti putaran kuno matahari yang terik, tiba-tiba mekar. Itu menyengat di kedua mata, sebagian besar murid harus menoleh dan menutup mata. Tidak mustahil. Teknik apa yang kamu latih? Bagaimana itu bisa lebih kuat dari lantai 12 dari kitab suci makamku? Suara horor serak Kong Cheng masuk ke telinga semua orang. Semua orang menyipitkan mata dan melihat pemandangan yang luar biasa. Bab 597 mengejutkan penonton. Di mata semua orang yang mengejutkan, pedang terbang Kong Cheng, harta karun terbaik dari 100 zang, retak inci demi inci di bawah terik matahari yang dipenuhi dengan aura kuno. Wow, hai. Pedang terbang harta karun 100 zang, seperti keramik yang hancur, ketika meledak ke dalam kehampaan, prestise matahari kuno yang tersisa, dengan celah spasial seperti jaring laba-laba, runtuh dan menelan Kong Cheng. Tidak, ada terlalu banyak emosi dalam ratapan tragis Kong Cheng. Ada keengganan dan ketakutan, ada kesedihan dan keputusasaan. Jeritan Kong Cheng sangat pendek, sangat pendek. Kemudian, garis jiwa kuno ini, satu-satunya murid mempesona yang telah mengolah kitab suci makam kuno ke lantai 12 dalam 500 tahun terakhir,
berubah menjadi mayat yang terbang di seluruh langit setelah aura kuno. Pada saat ini, waktu tampak tenang, dan para tetua jiwa kuno, ratusan ribu murid, dan jiwa kuno Taois tampak kusam. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa Kong Cheng akan mati. Tidak, tubuh tua Taois jiwa kuno bergetar, dan semburan darah ungu menyembur keluar dari mulutnya. Suara tua itu penuh dengan kesedihan dan depresi. Kenapa? Kenapa ini? Bagaimana teknik pertarungan jiwa kunoku yang bermartabat bisa dikalahkan oleh teknik murid? Puf engah. Jiwa kuno Tao, buru-buru menyerang hatinya, dan menyemprotkan 3 suap darah lagi. Di bawah pukulan seperti itu, untuk sesaat, sepertinya dia berusia 10 tahun, dan dia pingsan dan langsung jatuh ke belakang. Ketua, seorang tetua jiwa kuno buru-buru mendukung Tao jiwa kuno. Pada saat ini, Tante Xuanzong melihat ke bawah, dan Huang Fuyu, yang jatuh di platform jiwa suci nomor 2, tubuh kekarnya gemetar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka putrinya akan begitu tangguh sehingga dia bisa membunuh seorang jenius yang hanya muncul di jiwa kuno selama 500 tahun. Di dojo jiwa suci, cincin tahunan yang tampaknya statis kembali beroperasi, dan kemudian, tangisan, kesedihan, dan kehilangan para murid jiwa kuno, dan kegembiraan para murid dari garis berjasa, menelan dunia seperti air pasang. Wow, kakak senior Kong sudah mati. Bagaimana dia bisa mati? Kakak senior Kong kita sudah mati. Aku sangat sedih, dia adalah orang yang telah mengolah kebenaran makam secara ekstrim. Hatiku sakit, apakah benar garis jiwa kuno kita tidak sebaik garis prestasi? Hahaha, saudara Huang Fu terlalu kuat. Jelas, garis prestasi kita adalah yang terkuat. Ya, bagaimana dengan kitab suci makam kuno? Bagaimana dengan lantai 12? Belum dibunuh oleh kakak senior Huang Fu. Yaitu, mulai sekarang, kecuali jika garis jiwa kuno memiliki lebih banyak teknik menentang, itu akan selalu diinjak oleh garis prestasiku. Di hatiku, kakak senior Huang Fu memang sangat kuat, tapi aku merasa kakak senior kita adalah yang terbaik. Ya, saya berani menegaskan bahwa kakak kami Tan Yun adalah orang pertama di pintu luar ketika dia berada di pintu luar, dan dia juga orang pertama ketika dia tiba di pintu dalam, dan saat ini, kakak akan tetap abadi. Daftar teratas. Potong gelombang kalau begitu kamu ingin memberitahuku. Coba aku lihat, kakak laki-laki akan menjadi orang pertama yang datang ke gerbang suci di masa depan. Oh tidak, tidak ada orang sebelumnya dan tidak ada orang setelahnya. Tepat ketika semua orang mengatakan sepatah kata kepada saya, tiba-tiba, suara khawatir Tan Yun terdengar, saudara yang berbudi luhur. Kerumunan mengikuti reputasi mereka dan melihat bahwa Tan Yun telah muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, berpegangan pada kulit Huang Fuyu. Pada saat ini, wajah Huang Fuyu sedikit pucat, dan kepulan darah memenuhi sudut mulutnya. Dia memandang Tan Yun dan tersenyum sedikit, aku baik-baik saja, aku hanya menderita sedikit luka dalam. Istirahat saja. Ya, Tan Yun menepuk bahu Huang Fuyu dengan ringan, menundukkan kepalanya, dan mulutnya dekat dengan telinga Huang Fuyu. Suara itu seperti nyamuk yang berkata, latihan yang diberikan saudaraku, semakin kamu mundur, semakin kuat kamu bisa menantang. Kuat? Suatu hari kamu benar-benar akan menjadi kuat yang tiada taranya. Huang Fu mendengar aura maskulin Tan Yun, dan jantungnya membanting. Adapun apa yang dikatakan Tan Yun, dia tidak mendengar dengan jelas, hanya mengangguk. Pergilah, aku akan membawamu untuk beristirahat, kata Tan Yun. Tunggu, aku harus membandingkan. Tanpa menunggu kata-kata Huang Fu, Tan Yun membungkuk dan mengangkatnya, dan setelah muncul di platform jiwa suci di ketinggian rendah, dia menempatkannya di tanah. Jika kamu terluka, istirahatlah, dan serahkan sisanya padaku. Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Kalau begitu, oke. Huang Fuyu mengangguk, cukup patuh. Saudara Huang Fu, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu yang salah. Pada saat ini, Yang Chong, yang terlihat sedikit jujur, berkata sambil tersenyum. Huang Fuyu duduk bersila dan berbisik, katamu. Yang Chong memandang Huang Fuyu yang sedang membagikan The Beatles, dan berkata dengan jujur, saudara Huang Fu, penampilan Anda setelah menata. Rambut Anda benar-benar lebih baik daripada seorang wanita. Ah! Huang Fuyu mengikat rambutnya yang panjang, rona merah muncul di wajahnya. Yang Chong, jangan bicara omong kosong. Fang Qinghan berkata atas nama Huang Fuyu, kamu memfitnah saudaraku Huang Fu lagi, hati-hati aku memukulmu. Haha,
Apa aku akan takut? Yang Chong tersenyum jujur, dan tidak berkata apa-apa lagi. Oke, jangan membuat masalah. Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar beberapa orang diam, memandangnya sudah senja, dan berkata, agar tidak membuang terlalu banyak waktu, saya bisa memenangkan pertempuran sebelum gelap. Biarkan saya melakukannya. Mendengar ini, Yang Chong, Liu Yiyi, Nangong Ruksue, Gao Bu arogan, He Wangyan, Mu Mengqi, yang tidak bergerak, mengangguk dan berkata, kami semua mendengarkanmu. Tan Yun tersenyum dan berkata, Anda akan mengadakan pertemuan ponsel. Ketika persidangan medan perang para dewa dimulai, kami tidak akan meninggalkan potongan-potongan baju besi yang dibunuh oleh para murid Istana Abadi dan Abadi-Abadi. Oke, Mu Meng berkata serempak. Meskipun suaranya ringan, terdengar jelas di telinga semua orang. Taois jiwa suci tersenyum dan berkata tanpa senyum, semua orang akan berkata, Tan Yun, rasio 10 pulsa belum berakhir, masih belum diketahui apakah garis berjasa Anda akan memenangkan hadiah pertama. Jangan buang waktu semua orang sekarang. Siapa yang akan bermain berikutnya di jalur prestasimu? Mari kita putuskan lebih awal. Taois jiwa binatang mencibir, jika Anda ingin memenangkan kejuaraan, Anda harus bertanya kepada murid jiwa binatang saya apakah mereka setuju. Taois Qiankun juga mencibir, saya harus bertanya kepada murid-murid saya, apakah Anda mau? Dari nada Taois jiwa suci, Taois jiwa binatang, dan Taois Qiankun, semua orang berspekulasi, mungkinkah di antara para murid yang berpartisipasi dalam kontes besar 10 meridian, siapa yang tidak takut pada Kong Cheng? Tan Yun tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan sosoknya melintas, dan dia muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2 dan melihat 9 murid jiwa kuno di platform tinggi jiwa suci nomor 3, berkata, jiwa kuno satu baris, saya tidak pernah punya dendam dengan saya. Jika benar, maka Kong Cheng hanya ingin bunuh diri dan ingin membunuh saudaraku yang saleh, tetapi dibunuh oleh saudaraku yang saleh. Saya tidak ingin membunuh, saya harap Anda akan mundur ketika itu sulit. Tetapi jika Anda ingin membalas dendam, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Yah, kamu datang satu persatu, atau bersama-sama, aku akan memberimu hak untuk memutuskan. Bab 598 Kecemburuan dan Kecemburuan. Kata-kata Tan Yun seperti blockbuster, dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan kegemparan. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun hebat, tetapi hanya sedikit orang yang berpikir bahwa Tan Yun terlalu sombong. Anda harus tahu bahwa di kompetisi besar 9 meridian Xianmen yang lalu, peringkat jiwa kuno di 9 meridian dapat berada di 4 besar. Meskipun Kong Cheng, yang berperingkat nomor 1 dalam kekuatan, sudah mati, 9 orang yang tersisa sama sekali bukan generasi biasa. Diam. Tan Tai Xuanzong melambaikan tangannya untuk diam dan menatap Tan Yun dengan persetujuan. Pada saat ini, mata hampir semua orang tertuju pada 9 murid di platform tinggi jiwa suci No. 3. Kesembilan itu ragu-ragu. Mereka tidak bodoh. Dari penampilan Huang Fuyu, Mu Menggu, dan Luo Fan yang dipimpin oleh Tan Yun, mereka dapat melihat bahwa ada dua jenis informasi yang terungkap. Pertama, Tan Yun adalah yang terkuat. Kedua, Tan Yun bukan yang terkuat, tetapi kepemimpinan strategisnya bisa mengelola 9 orang. Mereka tidak pasti. Orang-orang mengatakan bahwa mereka dapat membiarkan diri mereka pergi bersama. Dalam hal ini, jika Anda mundur tanpa perlawanan, orang ini bisa menjadi kerugian besar. Tetapi jika Anda bertarung, saya takut saya akan kehilangan hidup saya untuk 9 orang. 9 orang harus berhati-hati tentang hidup dan mati dan kehormatan. Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke paviliun, jiwa Tao kuno yang terbangun. Jiwa kuno Taois alis horizontal dan garis vertikal, alis putih bergetar dan gemetar, dan akhirnya mengambil napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, dan berkata dengan lega, Tan Yun, seperti yang Anda katakan, jiwa kuno saya selalu berada di nada yang sama denganmu. Tidak ada keluhan. Kematian Kong Cheng barusan adalah karena keterampilannya yang rendah. Tidak heran yang lain. Nah, sekarang 9 murid dari garis jiwa kuno saya hanya murni berjudi dengan Anda. Saya harap Anda akan berbelas kasih dan memberitahu mereka bahwa ada orang di luar dunia, ada orang di luar dunia, bukan. Mendengar itu, Tan Yun tidak peduli apa yang sebenarnya dipikirkan Taois jiwa kuno, tapi setidaknya dia tidak jahat di wajahnya. Karena para senior memiliki sesuatu untuk dikatakan, para junior harus mematuhinya.
Tan Yun mengepalkan kepala pendeta Tao Jiwa Kuno. Oke, sangat bagus. Setelah Jiwa Kuno Tao menjawab, dia melihat 9 murid di platform Jiwa Suci nomor 3 dan berkata, Tian Xiang, Anda pergi ke Tan Yun untuk meminta nasihat. Tian Xiang adalah jiwa kuno, yang terkuat kedua di ranah ratusan ribu pemurnian jiwa, dan murid langsung dari Tao Jiwa Kuno. Pada saat yang sama, dia juga kecantikan pertama di jiwa kuno. Itu tuannya. Setelah Tian Xiang dengan hormat menerima pesanan, sosok Miao Men menghilang dari platform tinggi jiwa suci nomor 3, dan dia muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, dan berdiri dengan Tan Yun terpisah ratusan kaki. Tan Yun, tolong beritahu aku. Tian Xiang berkata, dan wajah Chen Yuloyan menunjukkan warna yang luar biasa, matanya yang indah terbuka lebar, tetapi Tan Yun menghilang di depannya. Detik berikutnya, punggungnya dingin, dan dia merasakan angin sepoi-sepoi lewat di belakangnya, dan kemudian Tan Yun berbalik darinya. Apa ini cukup? Tan Yun melihat ke bawah, dan menunjukkan jepit rambut pirus di tangan kanannya. Tubuh Tian Xiang Jiao bergetar hebat, karena dia tahu bahwa Tan Yun baru saja muncul di belakangnya, mengambil jepit rambut dari kepalanya, dan muncul di depannya lagi. Dia tahu pada saat ini bahwa Tan Yun bisa bunuh diri dengan kecepatan saja. Di antara 2 juta murid, hanya segelintir dari mereka yang telah menangkap jejak gerakan Tan Yun. Murid-murid lain tampak kosong, bertanya-tanya mengapa Tian Xiang gemetar ketika melihat jepit rambut di tangan Tan Yun. Bahkan ada murid yang lebih imajinatif, bertanya-tanya apakah itu jepit rambut di tangan Tan Yun. Apakah itu ada artinya bagi Tian Xiang? Jadi Tian Xiang sangat aneh setelah melihatnya. Tan Yun, aku kalah, dan aku kalah total. Terima kasih telah berbelas kasih. Tian Xiang, putri bangga dari generasi surga, menghadapi pukulan seperti itu, air mata menetes. Tidak ada yang mengerti mengapa dia menangis. Banyak orang berpikir dia agak rapuh, termasuk tuannya Tao Jiwa Kuno. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa harga dirinya telah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Karena tidak ada yang tahu, pada kenyataannya, Tian Xiang, 3 bulan lalu, juga mengolah kebenaran makam ke lantai 12. Tetapi pada akhirnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Bagaimana tidak sedih? Badai dekaden yang intens mengamuk melalui sarafnya, sedemikian rupa sehingga dia meneteskan air mata. Tan Yun maju, selangkah, memasukkan jepit rambut di tangannya ke sanggul rambut Tian Xiang, dan berkata dengan lembut, hanya setelah mengalami kemunduran dan kegagalan, Anda dapat melihat diri sendiri dan dunia dengan lebih jelas, kan? Iya, Tian Xiang menyeka air matanya, mengklik kepala batu giok, menyapu platform tinggi, dan tiba-tiba melihat kembali ke Tan Yun, saya harap dalam hidup saya dapat membandingkan dengan Anda lagi. Tan Yun tersenyum, aku akan bersamamu kapan saja. Jiwa kuno Tao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia tahu bahwa bukan karena Tuer Tian Xiang lemah, tetapi Tan Yun terlalu kuat. Setelah itu, 8 murid jiwa kuno di platform tinggi jiwa suci nomor 3 memandang Tan Yun dengan beberapa kekaguman dan menyapu platform tinggi. Pada saat ini, jiwa suci Tao yang telah menyaksikan Tan Yun memenangkan ekspresi Tian Xiang agak serius, tetapi itu hanya serius. Dia sangat percaya bahwa murid jiwa sucinya dapat mengalahkan Tan Yun. Setelah jiwa suci mencibir di dalam hatinya, suara lang-lang terdengar melalui dojo. Selanjutnya, itu adalah Fu Mei melawan garis meritorious. Mendengar itu, di depan 2 juta murid di dojo, 10 jimat kuat yang dipimpin oleh Her sedikit melankolis. Karena mereka baru saja menghilangkan kecepatan jepit rambut Tian Xiang dari Tan Yun, menjadi jelas bahwa itu bukan lawan Tan Yun. Di pavilion, Fu Fa Tao berdiri, mengangkat bahu, dan menghibur, dan arsenik. Anda terutama berlatih jimat, dan dapat dimaafkan jika Anda bukan lawan Tan Yun, dan Anda tidak akan malu untuk mengakui kekalahan. Petik 2. Selanjutnya, 10 orang dengan arsenik memilih untuk mengaku kalah. Selanjutnya, itu adalah garis Feng Lei melawan garis berjasa. Setelah Feng Lei Taois menghela nafas, matanya yang berlumpur menunjukkan kesepian yang tidak dapat disembunyikan. Garis Feng Lei saya juga menyerah. Ketika kata-kata itu berakhir, Taois Feng Lei memandang Tan Yun, betapa dia merindukan garis Feng Lei-nya muncul sebagai murid jahat seperti Tan Yun. Dia sangat cemburu pada Shen Subing, bagaimana dia bisa keluar dari masalah dan mendapatkan murid seperti Tan Yun. Menurut pendapatnya,
Jika Tan Yun tidak membuat blockbuster di pintu dalam dan memenangkan hadiah pertama dalam 3 kompetisi alkimia kuno Sekte Abadi-Abadi, bagaimana mungkin Sen Subing dinobatkan sebagai tetua alkimia oleh Raja? Tanpa Tan Yun, bagaimana mungkin Sen Subing memiliki kesempatan untuk meninggalkan pembuluh darah abadi dan berdiri sendiri untuk menjadi dewa pembuluh darah abadi pada tingkat yang sama dengan dirinya sendiri? Pada saat ini, kecemburuan dan kecemburuan Sen Subing lebih dari sekadar Tao Feng Lei. Taois jiwa suci memandang Taois Feng Lei yang telah mengaku, dan sentuhan ejekan ditarik di sudut mulutnya. Kemudian wajahnya menjadi lurus. Desir Sam. Di barisan jiwa binatang, 10 murid yang dipimpin oleh Zuru Wolin melompat ke platform jiwa suci nomor 3. Pada saat ini, di kursi pavilion, jiwa binatang Tao tiba-tiba berdiri, menatap Zuru Wolin, dan tersenyum keras. Ruolin, apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Zuru Wolin tampak seperti seorang wanita yang menolak untuk mengangkat alis, dan berkata dengan penuh semangat, murid itu akan mengalahkan Tan Yun, mengalahkan semua orang, dan menjadi yang teratas dalam daftar peri. Bab 599. Hahaha. Bagus, berani, aku menantikan penampilanmu untuk guru. Jiwa binatang Tao tersenyum. Dia menjelaskan tadi malam bahwa jika Zuru Wolin bertemu Tan Yun di kontes 10 pulsa, dia harus membunuh Tan Yun. Pada saat ini, 200.000 murid jiwa binatang di dojo jiwa suci memandang Zuru Wolin dengan kagum, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dikatakan bahwa kakak senior Zhu telah berlatih teknik penekanan nadi garis jiwa kuno. Kita ke peringkat ke-8. Meskipun belum berlatih ke peringkat ke-9, itu sudah cukup untuk menyapu 9 saluran lainnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ya, saya ingat bahwa 300 tahun yang lalu, Saudara Duan dari garis jiwa abadi telah membudidayakan jiwa binatang ke peringkat ke-8 9 kali. Pada saat itu, dia menghancurkan ke puncak daftar abadi. Saya berani tentu saja, kakak senior Zhu akan mengalahkan semua orang kali ini. Iya, saya mendengar bahwa 600 tahun yang lalu, kakak senior kamimu pada waktu itu mengalahkan seorang murid dari roh kuno yang telah mengembangkan kebenaran makam ke lantai 12 berdasarkan 8 putaran jiwa binatang. Iya, ya, aku juga pernah mendengarnya. Jadi jelas, teknik penekan nadi garis jiwa binatang kita jauh lebih kuat daripada teknik penekan nadi garis jiwa kuno. Petik 2 petik 2. Tan Yun mendengarkan garis jiwa binatang, dan banyak murid memuji giliran ke-9 jiwa binatang itu. Dia tersenyum tipis. Itu adalah senyum meremehkan. Senyum yang bahkan lebih menghina. Di sisi lain, Taois jiwa kuno di kursi pavilion agak jelek. Dia tahu bahwa 600 tahun yang lalu, seorang murid jenius dari garisnya sendiri memang telah dikalahkan oleh murid dari garis jiwa binatang yang telah mengolah tingkat ke-9 jiwa binatang ke tingkat ke-8 dengan alasan bahwa ia telah mengolah kitab suci makam ke tingkat ke-12, Mu Yingying. Pertarungan 600 tahun yang lalu adalah rasa malu dari jiwa kuno. Pada saat yang sama, jiwa kuno Tao tidak berpikir bahwa kebenaran makam dari garisnya sendiri lebih rendah daripada 9 putaran jiwa binatang. Anda harus tahu bahwa latihan itu mati, tetapi orang yang menggunakannya hidup. Faktor utama kemenangan atau kekalahan tergantung pada siapa yang memainkannya. Pada saat ini, Zuru Wolin di platform tinggi jiwa suci nomor 3 melihat ekspresi Tan Yun di matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Jika kamu ingin tertawa, aku akan memberimu waktu dan membiarkanmu tertawa sepuasnya, karena kamu akan segera mati di bawah peringkat ke-9 dari jiwa binatang buasku. Begitu kata-kata ini keluar, selain jiwa binatang Tao, kepala dan tetua lainnya termasuk Tantai Xuanzong, tubuh mereka tampak gemetar, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Di sisi lain, di dojo jiwa suci, kerumunan 2 juta murid berseru dengan sangat gila. Ya Tuhan, pernahkah Anda mendengar itu? Kakak senior kami Zhu telah berlatih jiwa binatang tingkat ke-9. Iya, sulit dipercaya. Ternyata kakak senior Zhu tidak berkultivasi ke peringkat 8, tetapi peringkat ke-9. Kuek, Tan Yun mati kali ini, dan kakak senior Zhu pasti akan memblokir dewa pembunuh kali ini. Aku pernah mendengar bahwa 3000 tahun yang lalu, senior kita di garis jiwa binatang abadi telah berkultivasi ke peringkat ke-9. Tidak ada yang pernah bertahan di bawah peringkat ke-9. Saya sangat senang, saya akhirnya bisa melihat giliran 9 kakak senior Zhu. Dalam seruan orang banyak, telinga Tan Yun membunyikan suara khawatir Xuanzong. Tan Yun, kamu tidak boleh menganggap enteng,
giliran ke-9 jiwa binatang itu, trik, mengguncang langit dan menangis darah, sangat kuat. Setelah Tan Yun menganggukkan kepalanya, dia melihat Zuru Wolin di platform jiwa suci nomor 3 sambil tersenyum tetapi tersenyum, dan berkata dengan ringan, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat apa yang Anda sebut peringkat 9, tetapi jika kamu ingin membunuhku, hanya ada satu kemungkinan, tahukah kamu? Hahaha, itu hanya bisa dilakukan dengan bermimpi. Mendengar itu, para murid dari barisan pelayanan jasa tertawa terbahak-bahak. Kakak perkasa, Zuru Wolin, jika kamu ingin membunuh kakak laki-laki kami, hanya ada satu hasil, dan itu adalah dibunuh oleh kakak laki-lakiku dan mati. Wow kakak senior Huang Fu baru saja menaklukkan lantai 12 makam kebenaran. Sekarang kita menunggu, kakak senior menghancurkan Zuru Wolin. Mendengar itu, mata Zuru Wolin dipenuhi amarah yang mengamuk. Tan Yun, aku ingin membunuhmu. Dengan itu, tiba-tiba, itu berubah menjadi bayangan dan bergerak sedikit di atas platform jiwa suci No. 2. Saat tubuhnya berhenti di kehampaan, langit di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi 10 jiwa janin persis seperti dia. Belokan ke-9 darah yang mengejutkan jiwa binatang. Zuru Wolin tahu bahwa Tan Yun kuat, dan dia tidak keberatan ketika dia bergerak. Dalam kehampaan, tangan kanannya diinjak di dadanya, dan bibir Zhu mengepak dan berbicara tanpa suara. Tiba-tiba, 10 jiwa janin yang melayang di atasnya membuka mata mereka. Mata hitam pekat dengan cepat berubah menjadi warna berdarah, dan kemudian, setelah segumpal darah menyembur keluar dari 10 jiwa janin, mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi awan darah dalam kehampaan. Apa yang membuat orang berdiri terbalik adalah bahwa awan darah dengan radius ribuan kaki berubah menjadi lautan darah. Ada atmosfer berdarah yang kuat di lautan darah. 10 jiwa janinnya yang bersila dan beriak di permukaan darah, rambut beterbangan, menjadi 10 bayangan yang dipadatkan oleh darah. Merayu. Di langit, lautan darah membanjiri, dan ada tangisan bayi. Melihat pemandangan ini, 2 juta murid abadi menelan air liur mereka dan ketakutan. Karena itu sangat mengerikan. Datang. Bibir Zuru Wolin terbuka ringan, rambutnya beterbangan, dan tiba-tiba, 10 jiwa janin di lautan darah, membawa 10 aliran darah, mengalir ke alisnya. Detik berikutnya, pupil mata Zuru Wolin menghilang, tetapi di rongga matanya, napas kuat keluar dari tubuhnya di tengah lautan darah yang bergulir, yang membuat langit seluas 2000 meter persegi penuh dengan jalan. Retakan luar angkasa yang panjangnya ribuan kaki. Pupil mata Tan Yun sedikit menyusut, tetapi tangan, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh Zuru Wolin berubah menjadi darah. Dari awal hingga akhir, Tan Yun masih terlihat tenang. Weeping Blood Spirit Palem bunuh aku. Zuru Wolin tiba-tiba menekan tangan kanannya ke arah Tan Yun, dan dalam sekejap, telapak tangan berdarah langit 300 zang, membawa kekosongan yang retak, membentak Tan Yun. Telapak darah langit belum tiba, aura tangguh yang tak tertandingi itu telah menabrak ratusan murid di depan platform tinggi jiwa suci No. 2. Apa? Terlalu kuat? Kembali. Petik 2. Dalam teriakan ngeri, ratusan murid dari lapisan ke-9 alam pemurnian jiwa menyemburkan darah, dan wajah mereka memucat karena panik. Di sisi lain, Tan Yun, yang masih seperti gunung, dipenuhi dengan kekuatan spiritual emas muda. Kakinya ditekuk dan tubuhnya naik ke langit. Telapak tangan kanan yang ditutupi oleh kekuatan spiritual, dengan kekosongan yang retak, tiba-tiba menyapa langit. Stempel darah. Bang boom. Di tengah suara keras dan memekakkan telinga, di mata semua orang yang tidak percaya, telapak langit ditutupi dengan retakan yang mengejutkan di bawah telapak tangan Tan Yun. Berikan pada Lao Su. Tan Yun mengangkat kepalan tangan kirinya dan membantingnya ke telapak skyscraper. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap awal dari tahap keempat tubuh Tuan Hongmeng. Dia dapat dengan mudah menghancurkan harta karun terbaik dengan satu pukulan. Seberapa kuat pukulannya? Ledakan. Ditemani oleh suara keras, telapak tangan yang bersilangan darah hancur berkeping-keping. Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, kamu akan mati. Zuru Wolin, yang melayang di udara, mengeluarkan minuman dingin yang menakjubkan. Dalam sekejap, pedang darah mengembun di tangan kanannya. Membunuh. Zuru Wolin memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya yang berwarna darah. Saat dia menukik ke arah Tan Yun, dia mengayunkan pedang dan menebasnya di udara. Bab 600, Roh sebagai arai. Merayu. Tiba-tiba, cahaya hantu lebih dari 300 zangxiang yang terbuat dari darah,
terkunci dengan kuat pada Tan Yun, dengan aura aneh, dan kekosongan yang hampir runtuh, menelan ke arah Tan Yun. Ini adalah pukulan terkuat Zuru Wolin, kekuatan pedang, mengejutkan dunia. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan ada sedikit pemahaman di matanya. Dia melihat sekilas bahwa cahaya pedang yang terbuat dari darah ini bisa mengabaikan serangannya. Dengan kata lain, jika Tan Yun memegang pedang untuk memblokir, maka cahaya pedang berdarah dapat langsung menembus pedang panjang dan menebasnya. Pada saat ini, Taois jiwa binatang di kursi paviliun dengan senyum menyeringai, dia percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Tidak hanya Taois jiwa binatang yang berpikir demikian, tetapi juga para pemimpin lainnya kecuali Sen Subing. Mata indah Tang Xinying dipenuhi dengan kekhawatiran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Tepat ketika sebagian besar murid di antara penonton berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, adegan berikutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Menelan susunan bintang, Tan Yun dalam kehampaan tampak serius, dan tubuhnya ditembak jatuh di atas panggung dengan kecepatan ekstrim, dan tangannya sering didorong ke langit seperti kilat. Dengan setiap telapak tangan keluar, ada kekuatan spiritual emas yang berubah menjadi formasi bintang emas di kehampaan. Dalam sekejap, Tan Yun mengayunkan 99-81 telapak tangan, dan formasi 89 bintang emas di langit menyebar, membentuk cincin dengan diameter 300 kaki. Memanggil. Pada saat yang sama, 10 jari Tan Yun menjentikkan sangat cepat, 360 kekuatan spiritual emas, melonjak ke langit, berubah menjadi 360 titik cahaya emas, tampaknya didistribusikan secara kacau, formasi bintang 81, intern. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa 360 titik cahaya membentuk susunan mata yang melingkar. Menelan susunan bintang, biarkan aku menelannya. Tan Yun mengeluarkan raungan keras, dan kekuatan spiritual yang berputar mengalir ke lengannya. Telapak tangannya tiba-tiba mendorong ke arah langit. Segera, kekuatan spiritualnya di Bai Zhang Lingqi ditarik sepertiga. Sepertiga dari kekuatan spiritual cahaya keemasan itu, kekuatan spiritual yang menembus lengan dan di dalam lengan, berkumpul bersama, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya kekuatan spiritual dengan pipa air tebal, naik dari telapak tangan ke langit dan menelannya, langit. Di mata susunan bintang, tiba-tiba, 360 titik cahaya emas dalam susunan bintang ditelan, dan setelah tirai cahaya keemasan masing-masing mekar, mereka tiba-tiba berputar, membentuk pusaran cahaya bintang dengan diameter ratusan kaki di dasar 81 bintang. Pada saat ini, cahaya pedang 300 zang yang terbuat dari darah ditebas pada susunan bintang yang menelan. Di mata semua orang yang luar biasa, cahaya pedang darah berubah menjadi aliran darah dan ditelan. Kepusaran cahaya bintang. Tidak mustahil. Pada saat ini, Zuru Wolin, yang menukik, menjerit histeris. Jelas dia mendapat serangan balik. Dia telah berubah menjadi tubuh berwarna darah, dan langsung memulihkan penampilan aslinya. Tidak, wajah Zuru Wolin pucat di tengah teriakan, darahnya mengalir keluar dari mulutnya. Dalam pusingnya, tubuhnya jatuh seperti meteorit ke dalam susunan bintang yang menelan di bawah. Tan Yun, tolong maafkan muridku. Taois jiwa binatang di paviliun, dengan air mata berlumpur, Tan Yun, tolong. Mendengar itu, Tan Yun melambaikan tangannya, kekuatan spiritual membubung ke langit, menelan Zuru Wolin, membuatnya bingung dan bingung, melayang di atas Devouring Star Array. Zuru Wolin menunduk gemetar, pusaran cahaya bintang di bawah, dia ketakutan. Dia bingung. Dia tidak tahu bagaimana Tan Yun bisa mematahkan pukulan terkuatnya. Bukankah tuannya mengatakan bahwa pedang pengguncang darah dari 9 jiwa binatang buas itu tidak dapat dipatahkan sama sekali, sehingga musuh harus mengguncangnya dengan keras. Tapi kenapa Tan Yun bisa mematahkannya? Ketika jiwa binatang tahu melihat bahwa kekasihnya tidak jatuh ke pusaran cahaya bintang, dia hanya menghela nafas lega. Kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya merasa sesak. Tan Yunang memandang Taois jiwa binatang dengan ekspresi tenang dan mengerikan, tanpa sedikit pun emosi. Junior punya pertanyaan, kamu bisa menjawabnya. Jika kamu menjawab tanpa bermuka dua, generasi muda mungkin akan membiarkannya tidak mati. The Beast Soul Taois tidak bisa berpikir banyak tentang itu, dan berkata dengan tergesa-gesa, katamu, selama kamu melepaskan Ruolin, semuanya mudah dikatakan. Kepala ini menjamin bahwa di masa depan keluhan antara Beast Soul-ku dan kamu akan dimusnahkan. Oke, apakah itu bagus?
Tan Yun tampak tenang dan berkata, Anda menjawab saya, apakah Anda dan Zhu Ruolin ingin membunuh saya? Jika saya kalah, apakah Anda dan Zhu Ruolin akan melepaskan saya? Mendengar itu, tubuh jiwa binatang itu bergetar, wajahnya sangat jelek. Jawab Tan Yun di depan semua orang, apakah dia akan membiarkan Tan Yun pergi? Jiwa binatang tahu-tahu bahwa setiap orang bukanlah pena yang tidak tahu malu. Jika Anda mengatakannya sendiri, Anda tidak hanya akan diejek oleh orang lain, tetapi juga akan membuat Tan Yun benar-benar marah. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, ya, jika kamu kalah, Ruolin mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Dia buru-buru berkata, tapi Tan Yun, bukankah kamu sudah mati? Ada juga kepala suku ini, yang telah mengatakan bahwa selama kamu mengampuni Ruolin, semua keluhan antara kamu dan jiwa binatangku akan musnah. Hahaha, penghapusan. Kemarahan Tan Yun tersulut dari hatinya, menurut pendapatmu, jika aku mati, aku akan mati. Jika aku tidak mati, aku akan dihapuskan. Kamu sangat malu untuk mengatakannya. Haha, Junior juga memberitahumu bahwa prinsip Junior adalah bahwa Junior tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi benar dan salah, tetapi Junior tidak takut akan pembalasan. Adapun apa yang kamu sebut penghapusan, tentu saja itu juga mungkin, yaitu, setelah Junior membunuhnya, kamu menghapusnya lagi. Jiwa binatang tahu panik dan berkata, Tan Yun. Seperti kata pepatah, lebih baik untuk menyelesaikan musuh tetapi tidak untuk mengikat. Suara Taois jiwa binatang tiba-tiba berhenti, dan dia mengamati kata-kata dan ekspresinya, dan dia dengan jelas melihat kilatan tekad di mata Tan Yun. Tan Yun, tunggu. Setelah Beast Soul Taois berteriak, dia tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Sen Subing. Chief Sen, tolong bicara dengan Tan Yun, biarkan dia mengampuni Ruolin. Aku mohon. Sen Subing tetap acuh tak acuh. Tapi seperti orang lain, dia cukup terkejut, tidak yakin bahwa Taois jiwa binatang akan berlutut untuk seorang murid. Tuan Sekte, Taois jiwa binatang itu berlutut, menangis, Ruolin adalah satu-satunya putri bawahannya, mohon ampun, biarkan Tan Yun mengampuni putriku. Begitu kata-kata ini keluar, 200.000 murid dari garis jiwa binatang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kakak senior Zhu adalah putri kepala suku. Ketika Tante Xuanzong mengerutkan kening, sebuah suara datang ke telinga orang-orang Beast Soul Dao, tidak apa-apa untuk menyelamatkannya, tetapi di masa depan Anda harus setia pada raja ini, bukan wanita tua di atas Anda. Jika kamu setuju, bersujud saja, jika kamu tidak setuju, maka putrimu akan mati. Ketika Taois jiwa binatang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, Tante Xuanzong berkata kepada Tan Yun, lepaskan dia, Taois jiwa binatang akan menjadi pion Master Sekte ini mulai sekarang. Setelah itu, Tante Xuanzong memandang Taois jiwa binatang dengan adil, ini adalah kompetisi besar, Master Sekte ini tidak dapat ikut campur. Tan Yunrao tidak akan mengampuni putrimu, kamu harus bertanya pada Tan Yun. Jiwa binatang buas, Sang Tao, berbalik untuk melihat Tan Yun dengan air mata, Tan Yun, aku benar-benar mohon. Dia tahu bahwa barusan, tuannya pasti telah memberikan suara kepada Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya. Pada saat itu, Zhu Ruolin, yang telah koma karena susunan bintang yang menelan, terbang dengan mantap dan mendarat di platform jiwa suci nomor 3. Segera, ketika susunan bintang yang menelan di langit runtuh dan tidak terlihat, Taois Qiankun berkata dengan takjub, bagaimana ini mungkin? Tan Yun, bagaimana dia memahami teknik legendaris menggunakan roh sebagai barisan?